Sudah muncul slide-nya? Sudah, Bu. Recording in progress. Ya, kita masuk ke materi tentang kesetimbangan kimia. Ya, jadi di sini untuk kesetimbangan pengertiannya dari kesetimbangan kimia ya. Biasanya kita katakan sebagai reaksi kesetimbangan itu kalau di dalam reaksi itu terjadi reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Nah, contohnya di sini A bereaksi dengan B menghasilkan C, ya. A bereaksi dengan B menghasilkan C. Nah, dari C ini bisa juga diuraikan. Jadi C itu ketika diuraikan bisa juga terpecah menjadi A dan B. Nah, seperti yang dikatakan dalam kondisi setimbang. Contohnya di sini ada sebuah grafik yang menghubungkan antara waktu dengan konsentrasi. Nah, pada daerah yang berwarna kuning di sini adalah kinetic region atau daerah untuk kinetiknya. Untuk yang putih adalah equilibrium region ya. Ada 3 contoh di sini A, B, dan C ya. A, B, dan C adalah 3 contoh molekul atau senyawa yang bereaksi di sini. Dari sini keadaan kesetimbangan bisa kita simpulkan bahwa keadaan kesetimbangan adalah kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Seperti yang tadi saya bilang reaksinya reversible. Jadi kecepatan reaksi A dan B menghasilkan C sama dengan kecepatan reaksi ketika C bereaksi terurai menjadi A dan B. Lalu jumlah molekul atau ion yang terurai sama dengan jumlah molekul atau ion yang terbentuk dalam satu satuan waktu ya. Kayak tadi, kalau A bereaksi dengan B itu kan membentuk C. Nah, kalau C bereaksi terurai menjadi A dan B. Seperti itu, jumlah molekulnya sama. Nah, kesetimbangan yang dinamis, di sini terjadi kesetimbangan yang dinamis yang dinamakan dalam inconstant motion, dalam pergerakan yang konstan. Contoh dari keadaan kesetimbangan, contohnya di sini adalah uap mengembun dengan laju yang sama dengan air yang menguap. Pelarutan padatan sampai pada titik laju padatan yang terlarut sama dengan padatan yang mengendap saat konsentrasi larutan jenuh. Dalam hal ini tidak ada perubahan konsentrasi. Itu contoh keadaan kesetimbangan. Nah, untuk ketetapan dari kesetimbangan, contohnya di sini adalah reaksi ya. N2O4 gas bereaksi menghasilkan 2NO2. Nah, kalau di situ kan kalian lihat sama ya. Di sisi kiri dan kanan, gambar arah panahnya bolak-balik, berarti reaksinya reversible, 2 arah. Kemudian N-nya ada 2, O-nya ada 4. Sama yang di kanan juga, N-nya ada 2, O-nya ada 4. Dari percobaan ini, didapatkan sebuah tetapan, yaitu ketika produk yaitu NO2 dipangkatkan konstantanya, koefisiennya yang 2 di depan ini dibagi dengan N2O4 dikalikan koefisiennya. Kalau nggak ada berarti kan 1 ya. Bagi pangkat satunya, nah di sini yang ditambahkan sebagai tetapan, yaitu nilainya relatif konstan yang disebut sebagai tetapan kesetimbangan. Nah, hukum Goldberg dan Wing di sini mengatakan dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi sisa di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Nah, yang bernilai tetap ini yang dinamakan sebagai konstanta. Di sini hukum empiris aksi massa dari Goldberg dan Wing-nya, yaitu A kecil ya, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil ini adalah koefisien tadi. A besar, B besar, C dan D besar ini adalah molekul atau senyawa. Nah, dari sini kita bisa menghitung KC atau tetapan kesetimbangan empiris. Tetapan kesetimbangan empirisnya yaitu C besar pangkat D kecil dikalikan D besar pangkat D kecil, atau molekul hasil reaksi ya dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi molekul reaktan
dikalikan, dipangkatkan koefisiennya. Kalau hasil reaksi atau produknya itu kan C sama D. Nah, reaktannya itu adalah A dan B. Seperti itu. Nah, ini kita bisa mencari dengan adding equation for reaction ya. Contohnya di sini mencari berdasarkan jenis molekulnya. Contohnya di reaksi yang pertama adalah belerang dan O2. S belerang sulfur bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2. Nah, kita bisa mencari tetapan dengan membagi konsentrasi SO2 produknya ini ya. Karena koefisien di depannya nggak ada angka, berarti pangkatnya adalah 1 dibagi dengan reaktan. Nah, reaktannya yang sama-sama gas di sini adalah O2. Begitu juga dengan reaksi yang kedua. SO2 bereaksi dengan setengah O2 menghasilkan SO3. Maka tetapannya yang tadi K adalah SO3 pangkat 1 dibagi dengan SO2 pangkat 1 dikalikan O2 pangkat setengah. Ya, kalau yang reaksi kedua ini kan sama-sama dari gas. Kalau yang pertama ini sulfur atau belerangnya itu berbentuk padat. Sehingga bisa kalian lihat bahwa SO2 itu muncul di kedua ruas ya, kiri dan kanan ada, maka kita bisa mereaksikan, menarik net equation atau dari hasil persamaannya ini kita tentukan reaksi netnya, yaitu S belerang bereaksi dengan 3/2O2 ya. Kalau kalian lihat O2-nya yang di atas kan 1, yang bawah kan setengah, berarti ditambah. 3/2O2 menghasilkan SO3. Sehingga kita bisa menghitung konstanta net dari reaksinya ini, yang reaksi net tadi, yaitu SO3 pangkat 1 dibagi dengan O2 pangkat 3/2. Atau kalau dari sini bisa ditarik kesimpulannya, yaitu K-netnya itu adalah K1 kali K2. Seperti itu untuk menentukan tetapan konstanta. Lalu di sini sama sih sebenarnya ya. Yang di sini reaksinya contohnya di sini antara S belerang bereaksi dengan 3/2O2 menghasilkan SO3 atau sebaliknya. Kemudian 2S atau di sini contohnya di sini di sini changing coefficient. Jadi kalau di sini contohnya koefisiennya itu kan ada yang pecahan, bisa kita bulatkan. Jadi di sini 3/2-nya dikalikan 2, hasilnya adalah 3O2, S-nya menjadi 2, SO3-nya menjadi 2. Berarti mencari K-nya adalah SO3 dibagi O2 pangkat 3/2. Ini yang pertama. Untuk K yang kuning ini adalah untuk persamaan yang pertama, SO3 dibagi O2 pangkat 3/2. Kalau yang baru, untuk persamaan yang baru yang bawah ini adalah SO3 pangkat 2, yang ini ya, dibagi dengan O2 pangkat 3. Seperti itu. Atau kalau kita pakai yang mencarinya dengan changing coefficient atau mengganti koefisiennya, kita bisa mencari konstanta barunya dengan mengalihkan konstanta lama di pangkat 2. Jadi ada banyak cara untuk menentukan. Kalau yang pertama tadi pakai ini ya, adding equation for reaction. Kemudian ada mengganti koefisiennya. Lalu mengganti direction-nya, arahnya diganti. Boleh. Contoh di sini, S bereaksi dengan O2 menghasilkan SO2, atau dibalik SO2 di sini terurai menjadi S dan O2. Kalau yang pertama, kita mencari K-nya adalah SO2 dibagi dengan O2. Kalau yang kedua, K-nya yang baru adalah O2 dibagi dengan SO2, sehingga K yang baru sama dengan 1/K yang
pertama. Nah, bagaimana tetapan kesetimbangan tekanan parsial? Jadi untuk kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi. Jadi kalau misalnya tidak tahu berapa konsentrasinya bisa pakai tekanan parsial ya. Jadi Kp atau kesetimbangan pada tekanan parsial adalah P atau tekanan parsial kalikan molekul C pangkat koefisiennya seperti itu ya. Sama dikalikan P atau parsial kalikan molekul D dipangkatkan koefisiennya. Intinya adalah dikalikan produk parsialnya dikalikan produk dipangkatkan koefisien dibagi tekanan parsial dikalikan reaktan pangkat koefisiennya. Bagaimana hubungan? Jadi kalau bisa ditarik dengan konstantanya tadi ya kesetimbangannya bisa juga menggunakan parsial, bagaimana hubungan antara konstanta kesetimbangannya pada tekanan parsial atau bukan. Jadi untuk reaksi fase gas, contohnya di sini ya, A kecil, koefisien pada molekul A, ditambah koefisiennya yang B pada molekul B, menghasilkan koefisien C pada molekul C dan koefisien D pada molekul D, maka Kc-nya, tadi Kc atau kesetimbangannya adalah produk dibagi reaktan ya seperti ini. C pangkat C tambah D pangkat D dibagi A pangkat A dibagi B pangkat B. Dan untuk mencari konstanta pada tekanan parsial rumusnya sama, dikalikan B dulu. Nah, setelah itu menurut hukum gas ideal ya, menggunakan rumus gas ideal itu PV sama dengan nRT. Maka di sini P sama dengan dalam kurung N per V kalikan RT. Nah, kalau yang kalian tahu, N per V itu kan sama dengan molaritas atau konsentrasi dikalikan RT. Sehingga dari sini bisa didapatkan kesimpulannya adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta Ng, di mana delta Ng adalah total koefisien dari gas produknya dikurangi total koefisien dari gas reaktan. Ini untuk reaksi pada gas. Langsung masuk ke contoh. Ya, contohnya di sini 4NH3 bereaksi dengan 7O2 menghasilkan 4NO2 dan 6H2O. Maka kita bisa mencari Kc-nya yaitu konsentrasi dari NO2 pangkat 4 dikalikan konsentrasi H2O pangkat 6 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 4 dikali konsentrasi O2 pangkat 7. Kalau Kp-nya berarti ya tinggal dikalikan dengan P gitu. Itu juga di contoh soal nomor 2. Kc adalah produknya CH3COOCH3 kali H2O dibagi konsentrasi CH3OH dikali konsentrasi CH3COOH. Kalau yang 3, contoh soal yang 3 ini, nah, karena ini kasusnya untuk gas ya, untuk kasusnya adalah gas, maka CaCO3 ini CaCO3 bentuknya solid. Jadi kalau mau menghitung harus dilihat dulu ya bentuk dari molekul atau unsurnya itu apa. CaCO3 solid padat terurai menjadi CaO solid dan CO2 atau gas. Sehingga Kc-nya adalah CO2 saja. Nah, selanjutnya untuk yang yang keempat di sini, maka kita bisa mencari Kc-nya yaitu NaCl dibagi dengan BaCl dan Na2SO4. Nah, pada reaksi kedua dan keempat itu tidak ada Kp. Kenapa? Karena tidak ada zat yang berfase gas. Jadi Kp itu kan tadi itu tekanan parsial ya. Nah, yang memiliki tekanan parsial itu adalah gas.
Nah, ini arti nilai tetapan. Jadi nilai numeris KC atau KP yang sangat besar menandakan bahwa reaksi berjalan ke kanan. Sebagaimana dituliskan berlangsung sempurna atau mendekati sempurna. Kalau nilainya KC atau KP-nya sangat kecil, pangkatnya sampai minus-minus seperti ini, maka menyatakan bahwa reaksi ke kanan sebagaimana tidak yang dituliskan itu tidak berlangsung secara besar-besaran atau berlangsung secara kecil gitu ya. Jadi kalau K-nya lebih besar dari 1, reaksinya lebih banyak ke arah produk ke kanan, lebih banyak ke arah produk. Kesetimbangannya berada di kanan. Contohnya ini, 2H2 bereaksi dengan U2 menghasilkan 2H2O. Nilai KC-nya adalah 9,1 kali 10 pangkat 80. Berarti kesetimbangannya ada di arah kanan, di H2O-nya. Kalau K-nya jauh lebih kecil daripada 1, reaksi lebih banyak ke arah reaktan. Jadi kesetimbangannya terletak di kiri. Contohnya di N2O4, ya, bereaksi menjadi 2NO2. Nah, KC-nya nilainya adalah 4,63 kali 10 pangkat min 3. Maka reaksi kesetimbangannya terletak di N2O4. Seperti itu. Nah, contoh di sini tuliskan rumus KC dan KP untuk masing-masing reaksi berikut. Rumus KC dan KP-nya. Ya, jadi KC-nya adalah SO2 pangkat 2 dibagi O2 pangkat 3. Kalau KP-nya dikalikan P. Karena di soal tidak diketahui nilai P-nya, ya berarti P-nya dimasukkan aja P. Gitu. Kemudian yang B, nah, reaksinya adalah 2HCrO4 min terurai menjadi Cr2O7 2 min dan H2O liquid ya. Jadi kalau yang HCrO4 ini berbentuk larutan, Cr2O7 pangkat 2 min ini adalah berbentuk larutan juga, H2A-nya berbentuk cair. Sehingga KC-nya adalah yang sama ya, yang sama-sama larutan, berarti Cr2O7 2 min, koefisiennya tidak ada, berarti pangkat 1 dibagi HCrO4 min pangkat 2. Tidak ada Kp karena tidak ada gas. Sehingga dikatakan kesetimbangannya homogen. Kalau yang A ada Kp karena ada gasnya, maka dikatakan kesetimbangan heterogen. Jadi ada kesetimbangan parsial sama kesetimbangan yang satunya. Ini contohnya juga. Pada suhu tertentu untuk reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2, pada saat kesetimbangan terdapat 0,1 mol N2O4 dan 0,06 mol NO2 dalam volume 2 liter, hitunglah nilai KC. Ya, hitunglah nilai KC. Ingat, yang dihitung KC di sini adalah konsentrasi ya. Kalau dalam kurung, tanda kurungnya itu kotak seperti ini, nggak melengkung, itu menunjukkan konsentrasi. Berarti KC-nya adalah konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4 pangkat 1. Di mana konsentrasi itu adalah mol per volume ya, molaritas. M sama dengan N per V. Sehingga kita masukkan molnya adalah 0,06, dibagi volumenya adalah 2 liter. Terus yang bawah N2O4 molnya adalah 0,1, volumenya sama, sehingga dihasilkan nilai KC adalah 1,8 kali 10 pangkat min. Berarti reaksinya ini cenderung ke arah mana? Kanan apa kiri kesetimbangannya? Kanan, Bu. Kiri. Nah, Kiri. kanan berarti kiri. Yang bisa. Ya, karena nilainya minus di bawah 1 ya. Berarti kesetimbangannya ada di arah kiri. Terus yang kedua, nah pada suhu yang sama, ke dalam wadah bervolume 2 liter, dimasukkan 0,8 mol N2O4. Itulah konsentrasi zat-zat dalam reaksi pada kesetimbangan yang baru. Reaksinya sama tadi N2O4 menghasilkan 2NO2,
mula-mulanya adalah 0,8 mol, kemudian selama reaksi dari tadi ya, selama reaksi pada sama ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukkan 0,8 mol. Kemudian dari sini kita bisa mencari reaksinya. Kalau di sini koefisiennya itu 1, berarti berkurangi dengan X ya. Kalau di sini biasanya yang kayak tadi kemarin reaksi waduh, ini seharusnya membaca di laju reaksi ya. Berarti yang namanya laju reaksi itu adalah pengurangan reaktan dan penambahan produk. Ya, pengurangan reaktan dan penambahan produk. Berarti di sini reaksinya yang terjadi adalah pengurangan reaktan negatif X dan penambahan produknya yaitu 2X di sini. Berarti kondisi setimbangnya adalah 0,8 mol min X dan di akhirnya adalah 2X. Dari situ kita bisa mencari Kc-nya. Kc-nya tadi kan 2X-nya tadi molnya dibagi dengan 2 liter, maka dibagi 2 liter ya, mencari konsentrasi, dibagi dengan reaktannya tadi 0,8 min X molnya dibagi dengan 2 liter. Nah, Kc-nya kita pakai Kc yang dari hasil perhitungan yang pertama tadi, maka dari sini kita bisa mencari nilai X-nya. Itu X-nya adalah 0,0809 mol. Jadi pada saat kesetimbangan tadi tercapai, apa konsentrasi NO2 tadi adalah 2X mol per 2 liter. Berarti yaitu ini seharusnya dikalikan 2 ya. Oh, sebentar. Oh iya, sama hasilnya. 2X mol dibagi 2 liter berarti 2 kali 0,0809 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,0809 molar. Yang reaktannya adalah 0,8 dikurangi 0,0809 tadi dibagi 2 liter. Hasilnya adalah 0,3595 molar. Selanjutnya macam-macam kesetimbangan. Jadi ada kesetimbangan fisika dan kimia. Kalau kesetimbangan fisika itu melibatkan satu zat dalam fase yang berbeda. Dalam fase yang berbeda, kalau contohnya di sini H2O bereaksi menghasilkan H2O juga, cuma beda wujud zatnya. Yang satu berwujud liquid, yang satu berwujud gas ya. Contohnya ini air yang menguap. Nah, H2O liquid berubah menjadi H2O gas, air yang menguap. Kalau kesetimbangan kimia contohnya adalah melibatkan zat yang berbeda sebagai reaktan dan produk. Kayak ini, N2O4 berbentuk gas sama-sama gas, bereaksi menjadi 2NO2. Sama-sama N-nya ada 2, O-nya ada 4, cuma wujud gasnya berbeda. Nah, untuk kesetimbangan dalam sistem yang homogen, sistemnya homogen ya berarti jenis molekulnya sama gitu, wujud zatnya sama gitu ya. Contohnya yang A, kesetimbangan dalam sistem gas-gas. Jadi 2SO2 berbentuk gas, bereaksi dengan O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Atau kesetimbangan dalam sistem larutan. Jadi sama-sama larutan. Kalau yang kedua kesetimbangan dalam sistem heterogen. Yang A ini contohnya adalah kesetimbangan dalam sistem padat gas. Berarti solid menghasilkan ya CaCO3 terurai menjadi CaO dan CO2. CaO-nya tetap solid padatan, CO2-nya berbentuk gas gitu. Atau padat larutan, ada yang padatan, ada yang larutan. Lalu ada yang larutan padat gas campuran. Ya, seperti itu heterogen, berarti berbeda-beda wujud gasnya. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh di sini, jadi menggunakan prinsip Legendre. Jadi usaha untuk mengubah suhu, tekanan, atau konsentrasi pereaksi dalam suatu sistem dalam keadaan setimbang, merangsang terjadinya reaksi yang mengembalikan kesetimbangan pada sistem tersebut. Hingga tadi itu yang dikatakan di dalam reaksi kesetimbangan itu terjadi dua arah. Jadi kalau kita bisa memecah atau mengurai, kita juga bisa menyatukan lagi seperti itu. Ya, contohnya di sini keadaan awal
reaksi murni ya dengan koefisien reaksinya 0, quotientnya 0, kemudian ada molekul yang B, Kc-nya negatif. Kemudian pada kondisi kesetimbangan Kc-nya sama dengan 1. Kemudian setelah seimbang hasilnya Kc-nya adalah lebih besar dari 1. Kalau yang dihasilkan benar-benar murni, nah, koefisien reaksinya tadi nilainya tak terhingga. Seperti itu. Bila suatu sistem dalam kesetimbangan mendapat gangguan eksternal, maka sistem tersebut akan melakukan perubahan yang mengatasi gangguan tersebut dan menyusun ulang kesetimbangan baru dengan Kc yang sama. Ini dinamakan sebagai pergeseran kesetimbangan. Jadi misalnya di sini ketika produk itu konsentrasinya naik, konsentrasi reaktannya turun, maka Q-nya tadi laju reaksinya itu lebih besar dari tetapan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Kalau konsentrasi produknya turun, konsentrasi reaktannya naik, terus nilai Q-nya di bawah K, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Itu yang pengaruh perubahan konsentrasi. Ini contohnya ya. Larutan Fe, SCN yang A ini, SCN3 adalah campuran warna merah, FCN2+ dan warna kuning, Fe13. Kemudian yang B, setelah penambahan NaSCN, kesetimbangan bergeser ke kiri. Kalau ditambahkan NaSCN. Kemudian ditambahkan FeNO3, kesetimbangannya juga ke kiri. Namun setelah ditambahkan H2C2O4, kesetimbangannya bergeser ke kanan. Warna kuningnya ini berasal dari ion FeC2O4 3 Nah, seperti itu. Jadi ketika kadang kita merubah-rubah reaksi, misalnya di dalam larutan itu sudah terjadi reaksi, sudah setimbang, kita tambahkan lagi zat lain dengan konsentrasi tertentu, bisa saja terjadi kesetimbangannya akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Tergantung nanti dari dihitung nilai koefisien reaksinya. Faktor yang berpengaruh terhadap kesetimbangan kimia, jadi di sini hanya berpengaruh terhadap fase gas, tidak mempengaruhi fase cair dan padat. Ketika volume naik, tekanan turun, Q-nya di bawah K, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien gas yang terbesar. Kalau V-nya turun, tekanannya naik, dan nilai Q-nya ada di atas K, kesetimbangan akan bergeser ke koefisien yang kecil. Contoh, N2O4 bereaksi ini tadi ya menjadi 2NO2 gas, sama-sama gas, volume wadahnya diperbesar. Sehingga N2 atau N2O4 atau NO2-nya akan mengalami pengenceran. Kalau secara liquid cairan itu mengalami pengenceran, kalau secara gas itu kan logikanya kan kalau wadahnya itu sempit berarti kan gasnya mampat ya. Mampat. Kalau wadahnya diperbesar, gasnya menjadi tidak mampat atau menjadi renggang. Itu dikatakan semacam pengenceran. Sehingga tekanannya menjadi lebih kecil. Dari sini besarnya Q adalah NO2 pangkat 2 dibagi N2O4. Di sini ada penurunan pembilang, ya pembilang dan penyebut. Karena NO2-nya dipangkatkan 2, maka Q di bawah K, maka setimbangannya akan bergeser ke kanan. Ke arah koefisien gas yang terbesar. Kalau di sini kan koefisien yang besar di NO2, yaitu nilai koefisiennya 2. Nah, ini contoh COCl4 2- bereaksi dengan nama 2O menghasilkan COH2O 6 2+ dan 4Cl. Ini awalnya warnanya biru, kemudian bereaksi menjadi merah muda. Nah, reaksi pembentukan COCl4 2- ini adalah endoterm, larutan berwarna biru jika dipanaskan dan merah muda jika didinginkan. Catatannya ya kita jelaskan adalah perubahan tekanan hanya berpengaruh untuk gas ya. Kemudian fase padat dan cair pengaruh tekanannya diabaikan.
Sesuai hukum Boyle di sini, maka jika tekanan diperbesar, artinya ketika tekanan diperbesar, volume terkecil. Kalau kalian belajar sebelumnya hubungan antara tekanan dan volume, pada hukum Boyle kan berbanding terbalik. Maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Namun jika tekanan diperkecil atau volumenya diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang besar. Karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, maka cukup memperhatikan jumlah koefisien gas pada masing-masing ruas. Selanjutnya, tidak seperti perubahan konsentrasi, volume atau tekanan, perubahan suhu dalam hal ini tidak hanya menggeser kesetimbangan, tetapi juga dapat merubah nilai K atau tetapan kesetimbangannya tadi. Atau koefisien kesetimbangan ya. Jadi ketika suhunya dinaikkan, kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Kalau suhunya diturunkan, bergeser ke arah reaksi eksoterm. Masih ingat kan ya, reaksi endoterm dan eksoterm itu apa? Ingat kan? Ya, ingat Bu. Gak Ya. ingat. Contoh di sini. Kita bisa melihat reaksi endoterm dan eksoterm itu dari nilai entalpi atau delta-nya ya kemarin. Kalau delta-nya positif, itu bereaksi apa? Endoterm apa ekso? Endo. Indo. Kalau delta-nya negatif, So, endo itu artinya apa sih? menyerap. Masuk. Menyerap. Nah, berarti logikanya kalau menyerap berarti nilainya positif bertambah gitu ya. Kalau ekso itu kan melepas. Melepas berarti logikanya kita berkurang. Berkurang berarti minus. Contoh di sini, ketika dua buah reaksi ya yang sama antara N2O4 menjadi 2NO2, di mana yang satunya adalah delta I delta H atau entalpinya bernilai positif, yang satunya negatif, maka yang membedakan adalah jenis reaksinya tadi ya, melepas atau menyerap kalor. Reaksi pembentukan NO2 dari N2O4 itu adalah endoterm, sebaliknya adalah eksoterm. Pemanasan akan memperbesar NO2, konsentrasi dari NO2, pendinginan akan memperbesar konsentrasi dari N2O4. Prakteknya seperti ini contoh latihannya. Ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu yang tetap tekanan diperbesar? Ya, Pandu raise hand ya. Ya, Ibu, izin bertanya, nama saya Pandu Adi Guna. Boleh bertanya nggak Bu sekarang? Sebentar Mas, suaranya kurang keras. Kenapa? Oh, halo. Ya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya. Boleh bertanya ya, Bu? Ya, silakan. Jadi, nama saya Pandu Adi Guna, izin bertanya, Bu. Jadi kan tadi dijelasin bahwa faktor yang mempengaruhi geser kanan dan ke kiri itu ada volume naik ya, Bu, volume besar. Itu kan nanti dia ke koefisien yang besar. Nah kan terus tadi dapat ilmu baru lagi bahwa kalau misal suhunya itu naik, itu kan kesetimbangannya bakal bergeser ke arah reaksi endoterm. Misal ada suatu kejadian, mungkin nggak Bu, suatu kejadian itu membuat dari dua teori yang kita punya itu tadi, dia punya kesimpulan yang berbeda. Misal saya punya reaksi kalau berdasarkan yang volume itu dia bakal geser ke kanan, tapi kalau misal berdasarkan teori yang suhu itu dia bakal bergeser ke kiri. Itu apakah mungkin? Jika mungkin itu yang kita prioritasin teori yang mana ya Bu? Terima kasih Bu, itu aja. Oke, sebenarnya begini ya, kalau kita lihat di sini hubungannya, kalau yang tadi kita berbicara masalah tekanan dan volume ya Mas ya. Ya, kita mulai berbicara ke arah tekanan dan volume. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika hubungan antara tekanan dan volume, ketika kita otak-atik di arah tekanan dan volume, maka reaksi akan bergeser ke arah jumlah mol yang
terkecil. Tapi bagaimana atau sebaliknya, kalau ya intinya adalah ke arah jumlah molnya ya. Jadi bisa terjadi ke kanan atau ke kiri, atau kita bisa menyimpulkan dari perubahan ke masing-masing ruas. Nah, tetapi misalnya mungkin arah pertanyaan gini, saya nggak hanya merubah volumenya saja, ya kan ya? Saya hanya ketika sudah saya rubah volumenya, kemudian saya rubah lagi suhunya. Apakah ada kemungkinan kalau tadi berdasarkan teorinya bergeser ke kanan, kalau dirubah volumenya, ternyata kalau saya rubah suhunya bergeser ke kiri, sehingga ada potensi teorinya itu apa namanya enggak sejalan gitu ya. Nah, sebenarnya gini, dari teori ini itu kan kita membahasnya bertahap, ya bertahap. Jadi logikanya misalnya gini Mas, kalau belajar matematika itu tahu garis itu ya, garis bilangan ya. Di matematika itu kan ada garis bilangan. Yang tengah 0 semakin ke kanan itu kan positif, semakin ke kiri adalah negatif. Ya, bayangkan ketika saya melakukan sebuah eksperimen. Kemudian ketika dari situ saya tambahkan volumenya, kemudian kesetimbangannya bergeser ke kanan. Ya kan? Kemudian pada saat itu juga saya naikkan suhunya. Nah, secara teori kalau suhunya yang naik, dia akan bergeser ke kiri. Sehingga sebenarnya kalau ditarik kesimpulan, tidak mungkin dari teori-teori ini akan bertabrakan. Karena teori itu didapatkan dari hasil sebuah percobaan. Jadi step-stepnya itu kan ilmuwan itu melakukan percobaan berulang-ulang, kemudian dari percobaan itu didapatkan angka-angka ya. Dari angka-angka itu kok ada kecenderungan yang sama, sehingga ketika ditarik dapat menjadi sebuah rumus. Nah, dari rumus itu tadi bisa dilahirkan sebuah teori. Nah, seperti itu. Jadi tidak mungkin kalau misalnya yang bilang dari V-nya diginikan dia akan ke kanan. Ternyata kalau T-nya diginikan dia akan ternyata tidak sesuai dengan teorinya, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi dua hal itu bisa saja terjadi dalam satu reaksi yang sama, dalam satu kondisi yang sama. Nah, namun seperti yang tadi saya bilangnya itu membayangkan dengan garis bilangan tadi. Jadi contohnya kalau kalian praktek itu tadi ya, praktek mereaksikan ketika ditambah volumenya dia bergeser ke kanan, namun ketika ditambahkan suhunya dia bergerak ke arah kiri. Sehingga nanti dari situlah akan dapat terlihat kesetimbangannya, kecenderungannya, banyakan ke kanannya atau ke kiri. Kayak gitu. Bingung atau gimana Mas? Dari saya alhamdulillah Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi pada intinya seperti itu ya. Jadi kita membahasnya di sini memang kan di dalam reaksi kimia itu ada banyak hal yang bisa saja terjadi ketika cuma di sini kita pecah-pecah kayak dipecah-pecah itu biar pemahamannya lebih mudah. Ibaratnya dalam sekali saya melakukan reaksi kimia, mereaksikan sebuah molekul atau zat, saya bisa tak tambahi suhunya, tak tambahi volumenya, tak kecilkan tekanannya. Seperti itu. Saya bisa merubah 3 variabel itu. Tetapi ingat, setiap satu variabel yang berubah itu kan ada efeknya. Ketika kita merubah lagi variabel yang lain, dari efek yang dihasilkan oleh perubahan variabel pertama, dia akan ikut berubah juga ketika kita merubah variabel yang selanjutnya. Kayak tadi, ketika pertama saya tambahkan volumenya, dia bergeser ke kanan. Lalu saya tambahkan suhunya, ternyata dia bergeser ke kiri. Bisa saja ada seperti itu. Jadi tidak mungkin teorinya itu bertolak belakang, namun potensi-potensi terjadinya hal seperti itu ya, pergeseran kesetimbangannya, ketika kita merubah macam-macam variabelnya itu bisa saja terjadi dalam satu reaksi. Gitu. Ya, lalu saya lanjutkan di sini ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu yang tetap tekanannya diperbesar atau volumenya kecil. Nah, teorinya tadi kalau tekanannya diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil.
Nah, karena dari reaksi itu kita tidak bisa melihat mol ya. Tidak bisa melihat molnya. Ini kita juga menggunakan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Maka dari sini kita bisa menggunakan kalau nilai reaksi, nilai molnya nggak keluar, kita bisa menggunakan nilai koefisien dari reaksinya. Contoh CaCO3, reaksi terurai menjadi CaO dan CO2. Kalau kalian lihat di situ perbandingan koefisiennya. Kalau yang di sebelah kiri sama yang kanan banyak yang mana? Banyak Yang yang kanan. 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 Berarti reaksinya ke arah kiri. Ya. Yang C, nah dalam hal ini contohnya yang C, kenapa tidak terjadi pergeseran? Nah, Nilai koefisiennya sama, berarti tidak terjadi. Kalau tidak terjadi pergeseran arah reaksi, maka kondisinya dikatakan kondisi Setimbang. setimbang. Ya, kemudian ini pengaruhnya kekuatan ion sama dengan pengaruh konsentrasi dan peran katalisator. Ingat, di dalam reaksi biasanya dibutuhkan katalisator. Katalisator itu fungsinya untuk mempercepat reaksi, namun tidak ikut bereaksi. Jadi fungsinya adalah mempercepat reaksi atau mempercepat tercapainya proses kesetimbangan. Dengan cara mempercepat reaksi maju dan reaksi balik yang nilainya sama besar. Jadi kalau kecepatan reaksi maju sama dengan kecepatan reaksi balik ya, atau kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, itu katalisnya sudah tidak berfungsi lagi. Karena fungsinya kan untuk mempercepat reaksi. Kalau kecepatannya ke kanan ke kirinya sudah terjadi kesetimbangan sama, sudah tidak akan bekerja lagi katalis. Katalis dalam reaksi dapat mempercepat reaksi baik ke kanan atau ke kiri. Keadaan kesetimbangan tercapai lebih cepat, tetapi tidak mengubah jumlah kesetimbangan dari spesies-spesies yang bereaksi. Jadi kesetimbangan ini bisa saja dikatakan sebagai kesetimbangan dari reaksi atau kesetimbangan dari molekul atau zat-zat itu sendiri. Peranan katalis adalah mengubah mekanisme reaksi agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Ini beberapa poin yang harus diperhatikan ya. Keadaan kesetimbangan tidak bergantung pada mekanisme reaksi, sehingga tetapan kesetimbangan yang diturunkan secara kinetik tidak dipengaruhi oleh mekanisme yang dipilih. Nah, contoh yang pertama, 0,1 mol HI dimasukkan dalam tabung 1 liter dan terurai. Sesuai reaksi di bawah ini, 2 HI terurai menjadi H2 dan I2. Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berapa harga K-nya? Kita bisa masukkan nilainya. 2 HI bereaksi menjadi H2 dan I2. Mula-mulanya untuk HI-nya adalah 0,1 mol ya. Nah, kemudian terurai menjadi H2 dan I2. Itu 2 kali 0,02. Di sini untuk yang H2-nya tadi berapa? Oh ya, I2-nya adalah 0,02. Maka dari sini kondisi setimbangnya ya, bisa dilihat untuk H2-nya kondisi setimbangnya adalah 0,1 dengan 0,4 yaitu 0,0. Kita bisa menghitung konsentrasi adalah jumlah mol dikalikan volume. Konsentrasi HI 0,06, H2-nya adalah 0,02, I2-nya adalah 0,02. Maka K kayak tadi ya, sama-sama berbentuk apa tadi? Gas ya. Sehingga kita bisa membagi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Produknya adalah H2 dan I2, reaktannya adalah HI. Jangan lupa dikalikan pangkat koefisiennya.
sehingga didapatkan nilai K adalah 1,1 kali 10 pangkat min 1. Berarti reaksinya ini bergeser ke arah mana? Kiri. Oke. Lalu yang kedua, tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini. A, reaksi dengan 2B menghasilkan AB2. Tetapannya adalah 0,25, berapa jumlah mol A yang harus dicampurkan? Pada 4 mol B dalam volume 5 liter akan menghasilkan 1 mol AB2. Kita masukkan misalnya mol A, mula-mula itu adalah X ya. Mula-mulanya adalah X. Kemudian di sini untuk yang B, ya, yang B adalah 2, maka kondisi setimbangnya adalah yang A adalah X-1, yang 2B di sini adalah 2. Untuk yang AB adalah 1. Dari sini konsentrasi AB2-nya adalah dari koefisiennya didapatkan nilainya, perbandingannya adalah 1 dibagi 5, liternya adalah 1/5, yang A adalah X-1 dibagi 5, yang B adalah 2/5. Kita bisa memasukkan nilai K-nya adalah produk dibagi reaktan, AB2 dibagi A dibagi B pangkat 2. Dari sini menghasilkan nilainya tadi adalah 0,25 ya. Nah, 0,25 untuk nilai K-nya atau 1/4 dimasukkan 1/5 dibagi X-1/5 dikali 2/5 pangkat 2, maka X-nya adalah 26. Nilai X adalah 26 mol. Begitu. Sebentar ya. Nah, jadi pada setiap saat selama berlangsungnya reaksi dapat dirumuskan nisbah konsentrasi yang bentuknya sama dengan rumus tetapan kesetimbangan. Nisbah ini tadi yang disebut dengan quotient reaksi, quotient ya, atau Q. Apabila nilai yang disubstitusikan ke dalam quotient reaksi Q merupakan konsentrasi dalam keadaan setimbang, maka Q akan sama dengan. Jadi kalau kondisinya benar-benar setimbang, maka nilai quotient reaksinya sama dengan K, tetapan kesetimbangan. Nah, arah reaksinya juga dapat diduga dengan menghitung koefisien hasil reaksinya. Jadi rumus Q, koefisien reaksi sama dengan K, tetapi nilainya belum tentu sama. Jadi Q sama dengan K, reaksinya berarti dikatakan dalam keadaan setimbang. Ya. Kalau Q-nya di bawah K nilainya, maka produknya lebih kecil dari reaktan. Produknya lebih kecil dari reaktan, dalam arti reaksinya bergeser ke kanan atau ke arah produk. Kalau Q-nya lebih besar dari K, artinya produk lebih besar dari reaktan, reaksinya bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Ini berdasarkan ini dicontohkan oleh grafiknya. Grafik kesetimbangannya. Ya, dalam hal ini nih, ada produk murni, ada reaktan murni. Semakin murni, produknya semakin murni, nilai Q-nya tadi tak terhingga. Kalau reaktannya semakin murni, nilai Q-nya tadi sama dengan 0. Ini contoh perhitungan quotient reaksi. Pada awal reaksi, H2 bereaksi dengan I2, menghasilkan 2HI. Kita tentukan Kc-nya 54 pada suhu sekian. Jika kita mempunyai campuran sebagai berikut, perkirakan arah dari reaksi. Ini nilai H2, I2, dan HI-nya. Maka kita bisa menghitung nilai Q-nya. Jadi Kc-nya sudah diketahui, suhunya tadi sudah, konsentrasi tiap molekul atau senyawanya sudah, kita bisa menghitung Q. Rumusnya sama dengan Kc. Ya. Konsentrasi HI pangkat 2 bagi konsentrasi H2 dikali I2,
dimasukkan nilainya adalah 5,73. Kalau dilihat 5,73 itu di bawah dari K. Jadi ini karena nilai Q-nya di bawah nilai Kc-nya, maka sistemnya tidak dalam kesetimbangan. Dan reaksinya tadi berlangsung ke arah kanan. Seperti itu. Ya, pada intinya dari yang kita pelajari tadi adalah menentukan kesetimbangan dari kimia. Kc ya. Kc, kemudian kalau di gas itu ada Kp, karena kondisinya parsial. Menentukan Kc-nya tadi adalah konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi konsentrasi reaktan. Jangan lupa kalau membagi itu dilihat jenis wujud gasnya ya, wujud zatnya yang sama. Kemudian setelah itu menentukan koefisien reaksi atau Q. Jadi salah satu cara untuk menentukan arah reaksi juga bisa dengan menggunakan koefisien reaksi tadi. Kalau sama dengan kesetimbangannya, nilai Kc-nya tadi berarti adalah kondisi setimbang. Kalau lebih kecil, berarti reaksinya bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Kalau Q-nya lebih besar, berarti bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Untuk contoh-contoh soal, silakan dipelajari sendiri. Karena tadi saya menjelaskannya sedikit cepat, mungkin sedikit bingung, nah itu bisa kalian latihan sendiri, dicoba dikerjakan ulang, hasilnya sama atau tidak dengan yang di slide. Itu bentuk latihannya seperti itu. Jadi biar nanti kalau keluar di UAS nggak bingung. Recording stopped. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Quotient. Ini tadi sudah sampai ke quotient reaction. Kalau quotient itu seharusnya tidak hanya pada gas ya. Seperti kita menghitung Kc. Kc tadi kan juga tidak selalu pada gas. Ya, asalkan di dalam reaksi itu tadi reaksinya kan bisa yang jenisnya homogen atau heterogen ya. Kayak gitu. Kalau misalnya tidak hanya pada gas saja, pada intinya seperti itu. Tapi kalau mencari Kp itu harus yang gas. Kalau tidak ada gasnya berarti tidak ada Kp. Tetapi ada Q dan ada Kc. Tuh. Ya, yang lain silakan. Bayu. Izin bertanya Bu, nama saya Bayu. Untuk rumus Q sama rumus Kc tadi kan sama tuh ya Bu. Tapi kenapa nilainya tuh bisa berbeda Bu? Ini dikatakan. Teorinya di sini. Nisbah ya. Dikatakan sebagai nisbah. Jadi pada setiap saat selama berlangsungnya reaksi dapat dirumuskan nisbah konsentrasi yang bentuknya sama dengan rumus tetapan tersebut ya. Jadi di sini bisa saja terjadi sama seperti apa ya? Saya gimana ya menganalogikannya ya. Jadi kayak kita menghitung kayak misalnya gini, kalau gampangnya itu kalau di fisika itu kan ada kecepatan sama kelajuan. Ya. Ada kecepatan sama kelajuan yang sama-sama jarak dibagi dengan waktu, cuma kalau kelajuan itu ada arah ya. Kecepatan itu ada arah, kalau kelajuan itu kan kita tidak memperhitungkan arah di situ. Jadi mirip seperti di sini. Jadi ketika kita apa sih saya ngatakannya nisbah itu apa ya? Mungkin ada yang bisa membantu. Nisbah itu apa ya? Enggak ada.
Kadang gini, ya kita kadang paham tapi susah jelasinnya. Saya berpikir dulu ya, sebentar. Biar maksudnya itu gini, menyampaikannya itu lebih mudah, gitu loh, lebih mudah dipahami. Jadi buktikan ya. Iya. Bu. Ya, jadi sebenarnya quotient reaksi ya. Quotient reaksi itu sebenarnya kan sama dengan ketetapan reaksi. Namun kenapa kadang nilainya itu dapat berubah? Sebenarnya itu mirip, namun kalau konstanta reaksi itu digunakan untuk menghitung reaksi yang sifatnya hanya reversible ya, reaksi bolak-balik, reaksi kesetimbangan ya. Namanya kesetimbangan reaksi atau KC itu hanya bisa digunakan untuk menghitung kesetimbangan pada reaksi, digunakan untuk menghitung pada reaksi kesetimbangan atau reaksi reversibel. Tapi kalau Q atau quotient reaksi itu tidak hanya digunakan untuk menghitung pada reaksi yang reversibel atau reaksi kesetimbangan, tetapi juga bisa digunakan untuk menghitung pada reaksi yang berlangsung setiap saat. Atau tidak hanya pada reaksi reversibel, reaksi irreversibel pun bisa dihitung dengan menggunakan quotient reaksi. Yang tujuannya quotient reaksi dan KC itu sebenarnya sama, untuk menentukan arah reaksinya kemana. Lebih ke produk atau ke reaktan. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Sudah ya? Tanya lagi? Oke, karena sudah tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.